Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakri dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ negara dan pemisahan kekuasaan. Yang pertama adalah pengertian organ negara. Jadi menurut Hans Kelsen, bahwa organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut dengan organ. Organ negara juga disebut juga dengan lembaga negara, adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di tingkat pusat, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, ada Komisi Yudisial, Tentara Nasional, serta Kepolisian Negara. Baik, di sini akan saya jelaskan tugas-tugas masing-masing organ berdasarkan Undang-Undang 1945. Baik, yang pertama adalah tugas Presiden dan Wakil Presiden. Adapun tugas Presiden adalah membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh MPR atau DPD, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Terus tugas dari Wakil Presiden adalah memantau, mengawasi kinerja menteri-menteri di bawah dalam menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden menjalankan tugas kenegaraan. Baik, selanjutnya tugas dari MPR adalah secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya maupun setelah perubahan, salah satunya yaitu mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal yang penting dan mendasar. Baik, selanjutnya tugas dari DPR adalah itu memberikan persetujuan dan pembentukan undang-undang dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Selanjutnya, adapun tugas dari DPD adalah itu mengajukan RUU kepada DPR, terus ikut membahas RUU, memberi pertimbangan kepada DPR, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti. Adapun tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan memutuskan pembubaran partai politik. Selanjutnya, tugas dari Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan peninjau kembali atau PK. Selanjutnya, tugas Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara dan memeriksa tanggung jawab semua APBN, APBD, anggaran BUMN, dan anggaran BUMD berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, adapun tugas dari Komisi Yudisial atau KY itu menjaga dan menegakkan suatu kehormatan, keluhuran martabat, serta perlakuan hakim. Selanjutnya, tugas dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI itu menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, adapun tugas dari Kepolisian Negara yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, saya dari Ahmad Arif dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai organ-organ negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar yang terdapat di daerah dan juga organ-organ negara yang berdasarkan undang-undang. Yang pertama itu ada gubernur, di mana gubernur ini juga termasuk ke dalam bagian kekuasaan eksekutif dan memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang dan juga pelaksana pemerintahan di tingkat daerah, baik dari segi administrasi dan yang lainnya, dan juga melaksanakan pembangunan di daerah yang dia pimpin. Dan juga
di bagian kekuasaan legislatif juga ada organ negara seperti DPRD tingkat daerah yang mana memiliki fungsi kurang lebih sama dengan kekuasaan lembaga yang termasuk di dalam kekuasaan legislatif lainnya seperti melakukan budgeting atau melakukan pengawasan dan juga melakukan fungsi legislasi. Dan untuk tingkat kabupaten itu ada organ negara yang bernama atau yang disebut bupati. Bupati ini juga sama dengan gubernur dalam hal ini memiliki fungsi sebagai pelaksana undang-undang dan juga pelaksanaan pemerintahan di tingkat kabupaten juga. Ada juga lembaga atau organ negara yang di tingkat kabupaten seperti DPRD tingkat kabupaten yang memiliki fungsi sama seperti DPRD di tingkat daerah. Dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Dan kalau kita turun lagi di tingkat daerah bawahnya ada itu namanya tingkat kota atau yang dipimpin oleh wali kota. Dalam hal ini wali kota sendiri itu memiliki fungsi yang sama, kurang lebih sama dengan bupati dan juga gubernur sebagai pelaksana undang-undang dan juga melakukan pembangunan dan menjalankan pemerintahan di tingkat daerahnya, di daerah yang dia pimpin. Dan juga ada organ negara yang mana itu ada DPRD tingkat kota, atau DPRD tingkat kota ini memiliki fungsi sama dengan DPRD lainnya, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan itu. Sementara kalau kita masuk ke organ negara yang berdasarkan undang-undang itu, yang pertama ada organ negara kementerian, yang mana kementerian ini memiliki fungsi untuk membantu presiden untuk menjalankan program-program pemerintahan berdasarkan tugas atau bidang kementeriannya masing-masing secara spesifik tadi itu. Yang kedua itu ada KPK, yang mana KPK ini merupakan organ negara yang berdiri sendiri yang memiliki fungsi dia melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga melaksanakan supervisi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan juga KPK ini memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan juga penuntutan dalam suatu kasus tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya itu ada organ negara yaitu KPI, yang mana KPI ini merupakan Komisi Penyiaran Indonesia yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atau memberikan sanksi bagi program-program yang ada di pertelevisian di Indonesia yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan KPI. Dia juga melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada. Ketika ada program yang melanggar, maka dia berhak untuk melakukan atau memberikan sanksi terhadap program tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya KP atau Komnas HAM, yang Komnas HAM ini yang memiliki fungsi untuk melakukan penelitian, penyuluhan dan juga pengawasan, untuk melakukan melakukan mediasi dan juga untuk mengawasi bagaimana penegakan hukum terhadap HAM dan mediasi terhadap kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia saat ini. Juga ada organ negara yang mana selanjutnya itu adalah KPU. KPU sendiri itu memiliki fungsi sebagai Komisi Pemilihan Umum, memiliki fungsi sebagai pelaksana atau melaksanakan
pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah, ataupun ke bawah sampai ke bawahnya, itu dilaksanakan oleh KPU, dan juga baik dari pembentukan dari tingkat pusat sampai ke bawah itu dilakukan oleh KPU dan dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Dan juga penyusunan anggaran itu juga dilakukan oleh KPU dan dapat disahkan oleh DPR tadi. Itu yang selanjutnya yaitu ada yang namanya Bank Sentral. Bank Sentral ini adalah memiliki fungsi untuk mengatur atau mengawasi atau mengontrol penyebaran uang yang ada, baik itu uang giral atau uang kartal yang ada di masyarakat. Baik, dia melakukan pengawasan terhadap peredaran uang yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan tentang pemisahan kekuasaan. Sebelum itu teman-teman harus tahu dulu apa itu pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara tersebut terpisah-pisah bagiannya, baik organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk itu, pemisahan kekuasaan menurut John Locke, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang kedua eksekutif dan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. John Locke berpikiran bahwa kekuasaan untuk menetapkan aturan tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang bertugas untuk menerapkannya. Maksud dari John Locke ini tersebut untuk membedakan tugas dan kewenangan dari legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Montesquieu juga berpendapat, namun pendapat Montesquieu ini sebenarnya adalah penyempurnaan dari pendapat dari John Locke. Nah, pemisahan kekuasaan itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sama seperti legislatif pada John Locke, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Isi ajaran Montesquieu tersebut didasarkan pada pemisahan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica, yang merupakan penyempurnaan dari teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut Montesquieu, dalam suatu sistem pemerintahan negara, ketiga bagian kekuasaan tersebut haruslah benar-benar terpisah, baik mengenai fungsi, tugas, maupun mengenai alat pelengkapan atau organ yang melaksanakannya. Pemisahan kekuasaan tersebut dilakukan untuk menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan negara.